Oke, dilanjut pembahasan soal nomor 21 sampai soal nomor 25. Di sini disajikan sebuah kolam berukuran 6 meter kali 3 meter kali 2,5 meter. 3/5 bagian sudah berisi air. Kolam itu akan diisi air penuh dengan menggunakan pompa dengan debit. Debit itu adalah kecepatan air 100 liter per menit. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut. Jadi di sini sudah berisi 3/5, maka sisa yang dibutuhkan itu 1 dikurangi 3/5, maka sisanya tinggal 2/5. Jadi nanti yang diisi hanya 2/5 bagiannya. Kemudian pertanyaan di sini ada liter, ada meter. Jadi konsep 1 liter itu anak-anak harus paham, itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi kalau dibuat satuannya dalam panjang, 1 liter itu senilai 1 desimeter kubik. Nah, ini meter. Jadi di situ ada yang 6 meter, itu kalau dijadikan desi, itu jadi 60 desimeter. Kemudian 3 meter, jadikan desi 30 desimeter. Kemudian 2,5 meter, itu jadi 25 desimeter. Kaitannya nanti dengan debit air ini. Nah, untuk mencari waktu T, itu saya singkat dengan B, itu bisa dicari dari volume kolam per debit. Debit itu kecepatannya air itu. Jadi untuk mencari waktu yang dibutuhkan berapa, yaitu volume kolam per debit air yang ada di sana. Nah, debitnya 100 liter per menit. Jadi nanti dalam bentuk satuannya menit. Maka kalau begitu, volume berarti tetap ini kita kalikan, tapi satuannya dirubah 60 kali 30 dikali 25 per 100. Itu ya. Jadi angka berikutnya 60 kali 30 kali 25. Nah, ini kan 100-nya kan berarti nolnya hilang. Ini juga hilang. Maka di sini tinggal 18 kali 25. Itu ada 450. Nah, ini full debit waktu kalau mengisi dari sepenuhnya. Jadi dari 0, artinya kolamnya belum terisi air. Tapi di sini tadi sudah ada air 3/5, maka sisanya 25. Maka ini saya kasih kalikan 2/5. Mengapa? Karena yang diisi hanya 25 bagian. Kan disederhanakan. Ini 9. Oh, berarti ini ada 180 satuannya menit. Mengapa menit? Karena ini debitnya juga per menit. Nah, ini sama saja kalau dijadikan jam, ada 3 jam. Nah, ini jawabannya ada di option A. Jadi, sekali lagi, waktu itu bisa dicari dengan cara volume kolam per kecepatan air atau istilahnya debit. Kemudian dari di situ satuannya liter, meter ini satuan liter itu kalau dijadikan desimeter nilainya 1 desimeter kubik. Meter ke desi kalikan 10. Nah, dalam langkah berikutnya, karena sisa yang dibutuhkan hanya 2/5 bagian, kalikan 2/5. Itu soal nomor 21. Kemudian soal nomor 22. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat. Ini saya buat sketnya. Kelilingnya 60. Jika panjang salah satu diagonalnya 24, tinggi prisma 30, maka luas permukaan prisma. Luas prisma itu adalah, waktu di kelas 8, 2 kali luas alas. Ini konsepnya. Jadi saya nggak ngapalkan rumus, tapi konsepnya ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, sekali lagi, luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas. Mengapa? Karena atas dan bawahnya sama, maka saya kalikan 2. Keliling alas itu adalah panjang dari sisi tegaknya kali tinggi. Nah,
Alasnya bentuknya apa? Ini belah ketupat. Berarti anak-anak harus paham luas belah ketupat. Berarti di sini nanti luas belah ketupat 2 kali setengah. Ini kan luasnya. Kali diagonal 1 kali diagonal kedua. Kan itu luas karena belah ketupat. Ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, konsepnya sekarang ke yang diketahui. Kelilingnya 60. Konsep dari belah ketupat ini kan sama. Nah, maka kalau 60, maka masing-masing 15. Ini 15. Ini 15. Jadi di sini nanti plus 60 dikali 30. Karena udah ada di sana. Tinggal sekarang mencari diagonal 1, diagonal kedua. Diagonal 1, diagonal kedua. Di soal ini diketahui diagonalnya 24. Maka ini 12, ini 12. Itu ya. Sekarang diagonal yang pertama. Berapa di sini? Kita menggunakan segitiga ini. Jadi ada 15, ada 12. Pakai triple. Caranya bagaimana? Kita bagi 3 masing-masing. Ini 5, ini 4. Tadi triple Pitagorasnya 5, 4. Sini 3. Kita ukur di sana berarti ini 9. Oh, berarti ini 9. Oh, kalau begitu luasnya adalah 2 kali setengah. Diagonal 1 itu 24. Diagonal kedua jumlahnya 18. Ini kan diselesaikan dulu. Ini kan boleh disederhanakan. Oh, kalau begitu 24 dikali 18 ditambah 1800. Sekarang 24 kali 18 berapa? Yaitu 432 ditambah 1800. Nah, 2 tambah 0, 2. Berarti cari yang satuannya 2. Nah, itu hasilnya ada di option C. Karena jumlahnya adalah 2, 2, 3, 2. Nah, itu sekali lagi konsep luas permukaan prisma. Anak-anak nggak usah ngapal kayak rumusnya, cukup 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Jadi anak-anak harus paham alasnya apa, karena ini berbentuk belah ketupat, berarti kita gambar sket alasnya saja. Nah, itu berkaitan dengan soal nomor 22, soal nomor 21. Soal nomor 21 ini adalah gabungan kerucut sama tabung. Pertanyaannya luas permukaan bangun tabung dan kerucut. Kalau luas permukaan, sekali lagi hati-hati, jangan luas permukaan kerucut tambah luas permukaan tabung. Tapi di sini ada sisi yang tidak kelihatan, maka tidak dicari. Nah, atau kalau mau lebih mudahnya lagi, anak-anak konsepnya jika benda ini dikenai cat, maka tidak semua sisinya terkena cat. Di kerucut ini hanya garis tegaknya atau sisi tegaknya namanya selimut. Maka nanti luas itu cukup luas selimut kerucut gitu ya. Kemudian selimut tabung, luas selimut tabung. Terus yang terakhir yang di bawah luas lingkaran. Nah, di mana selimut kerucut itu kan anak udah kenal P R S. Luas selimut tabung P D T. Luas lingkaran P R kuadrat. Nah, sekarang unsur-unsurnya kita pahami dulu. Jadi mencari luas permukaan gabungan itu cukup yang terkena cat. Jadi kalau misalkan benda ini kita beri cat, itu yang terkena cat di kerucut itu hanya selimutnya. Di tabung ini juga selimut plus lingkaran bawah. Maka ini. Berarti ada R, ada S, ada D, ada T. Nah, kita cari. Di sini diameternya 14, maka jari-jarinya 7. Maka di sini ini 7. Ini juga 7. Tingginya 15. Tinggi tabung 15. Tinggi bangun ruang seluruhnya 39. Maka 39 dikurangi 15 ini 24. Karena mau mencari S berarti S itu yang di sini. Berarti pakai 24, 7, triple Pitagoras, 77, 24, 25. Oh, kalau begitu
itu nanti kita cari. Udah kita cari di sini. Berarti sini selimut kerucut itu sama dengan 22/7 kali 7 jari-jarinya kali 25. Ini kan bisa disenangkan 550 karena 22 kali 25. Selimut tabung itu adalah Pi 22/7 kali D 14 kali T. T-nya adalah 15. Ini kan disederhanakan. Ya, ini 2. Berarti di situ kan muncul 22 kali 30. Muncul berapa? 660. Kemudian luas lingkaran pi r kuadrat 22/7 kali 7 kali 7. Ini disederhanakan di 154. Nah, ini kan 0 tambah 0 tambah 4. Yang satuannya 4 hanya B, maka jawabannya jadi B. Nah, ini soal berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang gabungan. Jadi sekali lagi, kalau luas permukaan jangan luas kerucut tambah luas tabung, tapi dianggap aja benda ini diberi cat, ternyata tidak semua sisi terkena cat. Jadi cukup luas selimut tabung tambah luas lingkaran. Nah, itu soal nomor 23. Sekarang soal nomor 24. 24 materi yang baru berkaitan dengan kongruensi. 2 bidang kongruensi berarti sama persis. Kita perhatikan di sini hanya disuruh pasangan sisi yang sama panjang. Kita kasih tanda. 2 ada segitiga. Ini titik lengkung dan sudutnya lengkung sama titik. Kita kasih tanda 1. Berarti ini 1. Titik dengan kosong, ini 2. Titik dengan kosong 2, maka ini 3. Dibuat gitu aja anak-anak biar mudahnya. Udah, kita ambil sini. BC 3 dengan DE, ini kan salah. AB 2 dengan DF. Oh, ini betul. Ya udah jawabannya. Nah, jadi untuk nomor 24 sederhana sekali. Di gambar itu kasih tanda. Kan lebih mudah. Nomor 25. 25 dikatakan sebuah trapesium. Perbandingan DP. Berarti ini. DP 2. PA 3. Pertanyaannya berapakah panjang PG? Nah, ini kan konsepnya kalikan silang. Ini dikalikan. Ini dikalikan. Oh, kalau begitu panjang PG itu adalah 2 kali 20 ditambah 3 kali 10 per jumlah dari 2 dan 3, 5. Oh, berarti 40 ditambah 30 per 5. Berarti ini ada 70 per 5. Itu berapa? 7 bagi 5, 1. Masih 2, 20 dibagi 5, 14. Jadi jawabannya ada di option B. Nah, ini pembahasan soal-soal persiapan ASPD atau USDA paket 6. Dari nomor 1 sampai nomor 25. Oke, itu yang bisa Pak W sampaikan pembahasannya. Kita akan ketemu lagi di pembahasan soal yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.